salah satu kewajiban kita sebagai warga negara atau masyarakat yang ada di suatu kota, kita wajib membayar pajak. Karena dalam kehidupan berbangsa, bernegara, tetapi juga bermasyarakat, kita tadi dikatakan dalam firman Tuhan bahwa harus taat membayar pajak. Kita tahu bahwa pajak adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain atau sesuatu yang diberikan kepada satu badan yang menjamin akan kehidupan kita, kenyamanan kita, atau kemakmuran kita. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Di saat ini ada undang-undang yang mengatur tentang pembayaran pajak itu. Tetapi pajak itu juga diberikan bukan secara sukarela, tetapi itu merupakan suatu paksaan, karena harus membayar sesuai dengan apa yang ditentukan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan yang ditetapkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita sebagai warga negara atau masyarakat, kita anggap remeh segala sesuatu yang diturunkan oleh pemerintah. Tetapi dalam firman Tuhan bilang bahwa kita harus takut, kita harus taat kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah utusan Allah yang diberikan ada bersama-sama dengan kita di dalam dunia ini. Persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats pembimbing saya tadi pada ayatnya yang pertama mengatakan bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sama dengan kita ketika kita ada dalam keluarga. Kita sebagai anak-anak, ada kita punya orang tua. Kita sebagai orang tua, ada kita punya orang tua juga yang ada di atas kita. Di atas kepala orang tua ada juga yang lebih tinggi daripada orang tua itu, yaitu Tuhan. Untuk itu kita patut untuk takut taat kepada Tuhan. Kalau kita sudah bisa takut taat kepada orang tua, kepada pemerintah yang ada di dunia ini, maka sepatutnya kita sudah takut dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi orang percaya saat ini, Rasul Paulus menuliskan suratnya dalam kondisi yang tidak nyaman, yang diliputi dengan ketakutan, yang diliputi dengan berbagai macam ancaman, dikejar-kejar, difitnah, dianiaya, bahkan juga dibunuh. Dibunuh atau dikejar oleh banyak hal yang tidak menyenangkan. Itu bukan terjadi dari luar orang-orang kita atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak seiman dengan kita. Tetapi terkadang hal-hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita, sehingga banyak orang melarikan diri untuk mencari tempat-tempat yang nyaman. Persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita dianiaya bahkan juga dibunuh, itu berarti bahwa orang-orang demikian tidak mengenal akan Kristus,
padahal mereka hidup di dalam Kristus. Mereka menikmati berkat-berkat yang diberikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Pada saat pemerintahan Kaisar Romawi yang pada saat itu berkuasa, yaitu Kaisar Nero, pemerintahan pada waktu itu sangatlah kejam bagi kehidupan masyarakat, kehidupan warga negara yang ada pada saat itu. Tidak hanya hal yang demikian, ada juga biaya-biaya hidup dan pajak yang ditetapkan pun sangat mahal dan tinggi. Pemerintahan yang ada adalah pemerintahan yang lalim. Orang percaya sulit untuk mencukupi atau memenuhi biaya kehidupan mereka berdasarkan latar belakang kehidupan mereka. Dengan demikian, Rasul Paulus menuliskan suratnya pada pembacaan firman Tuhan kita tadi, Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Rasul Paulus mengajak setiap orang percaya untuk tunduk kepada pemerintah, taat kepada pemerintah, tetapi juga dituntut untuk melakukan segala sesuatu yang diberikan oleh pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi terkadang ketika kita memikirkan secara logika kita juga terkadang melakukan hal-hal yang demikian. Kita berpikir kita tidak melakukan apa-apa, kita ini orang kecil, tetapi kenapa kita harus membayar pajak? Karena sekarang ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus sertakan itu pajak yang kita bayar itu. Kita mau mengurus sesuatu, kita harus sertakan itu surat pembayaran pajak. Untuk itu pembayaran pajak itu bukan diperuntukkan hanya untuk orang-orang besar, orang-orang berpangkat atau orang-orang kaya, tetapi semua kita diwajibkan untuk membayar pajak. Kita mau bayar anak punya uang sekolah di bank saja, mereka tanya surat pajak. Apakah kita membayarkan pajak ataukah tidak? Padahal menurut kita orang kecil, pajak itu tidak berfungsi untuk kita. Mungkin pajak itu berfungsi untuk orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki kendaraan-kendaraan bermotor. Orang lain yang memiliki rumah-rumah yang mewah-mewah, megah-megah, atau punya bangunan sendiri, wajib untuk membayar pajak. Tapi kita ini yang tinggal di kos-kosan, kita yang tidak punya kendaraan, kita juga harus siap membayar pajak. Apakah itu adil untuk kita ataukah tidak adil? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita hidup dengan orang-orang yang senantiasa memiliki banyak kelebihan daripada kita. Kita hidup dengan orang-orang yang lebih tinggi derajatnya daripada kita. Tetapi ketika kita artikan dalam kehidupan, tugas, tanggung jawab, pekerjaan kita, pasti ada perbedaannya. Perbedaannya adalah ketika kita melihat kata taat dan takut. Itu berarti bahwa kita melihat sesuatu yang tidak baik, kita takut, lalu kita taat melakukannya dalam kehidupan kita. Kita melakukan hal-hal yang terbaik yang disampaikan Allah lewat firman Tuhan kepada kita. Tetapi kalau kata takut dan taat, terkadang kita takut kepada pemimpin-pemimpin kita, biarpun hal itu salah. Karena kita takut, maka kita melakukan hal yang salah
dalam kehidupan kita. Kita takut kepada bos kita, ini bos saya yang perintah, maka saya harus melakukan, biarpun dengan berat hati saya harus melakukannya dalam kehidupan saya. Padahal saya tidak menyadari sungguh bahwa ketika saya melakukan hal yang salah itu, saya tidak dipandang di mata Tuhan. Mungkin saya dipandang di mata bos saya, tapi saya tidak dipandang di mata Tuhan karena saya melakukan hal yang salah. Tetapi ketika saya melakukan firman Tuhan dalam kehidupan saya mengerti apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan berikan sebagai ketetapan-ketetapan dalam kehidupan saya. Saya hidup melakukan firman Tuhan senantiasa dalam kehidupan saya. Saya menjalani kehidupan ini dengan melakukan hal-hal yang baik. Dan ketika saya diperhadapkan dengan hal yang demikian, apakah saya harus melakukannya dalam kehidupan saya? Kalaupun saya melakukan hal yang demikian, itu berarti bahwa saya tidak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Biarpun setiap hari saya beribadah, saya melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan saya. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa nila setitik merusak susu sebelanga. Jadi biarpun kita sudah melakukan banyak kebaikan, kita sudah melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi dengan kesalahan kecil ini saya harus terpaksa untuk melakukannya, karena saya berpikir itu juga menguntungkan diri saya. Lalu saya melakukannya, maka kebaikan-kebaikan yang sudah saya perbuat, yang sudah saya lakukan, itu tidak ada nilainya atau artinya di mata Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita sebagai orang percaya kita dituntut untuk dapat melihat dan memaknai kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita patut untuk melakukan apapun yang baik dalam kehidupan kita. Sebagai jawaban Tuhan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan akan melimpahkan banyak berkat dalam kehidupan kita. Kita tahu, kita sadari, hari ini kita ada di tempat ini, kita menikmati hari yang baru sebagai anugerah pemberian Tuhan di hari ini. Itu semua karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Untuk itu kebaikan Tuhan sebagai anugerah yang boleh kita nikmati di hari ini. Mari kita memperlakukan kebaikan-kebaikan itu, anugerah-anugerah itu yang adalah berkat dalam kehidupan kita secara baik. Terkadang ketika kita mendapatkan berkat Tuhan berlebihan dalam kehidupan kita, kita memberikan berkat-berkat itu kepada orang lain. Terus kita mengharapkan bahwa kita ini adalah orang yang tinggi, orang yang memiliki segala sesuatu. Maka marilah saya yang mengatur berkat-berkat itu dalam kehidupan orang lain. Padahal kita harus menyadari sungguh bahwa berkat yang kita berikan kepada orang lain itu juga adalah bagian mereka. Pada saat Tuhan memberikan berkat kepada kita, Tuhan menitipkan berkat orang lain bagi kita. Untuk itu ketika kita memberikan sebagian berkat itu kepada orang lain, jangan kita memaksakan diri kita untuk mengatur kehidupan orang lain. Terserah dia mau pakai berkat itu untuk apa terserah. Yang penting saya memberikan dengan kerelaan hati. Bukan ketika saya memberikan saya mau menunjukkan kepada orang lain bahwa berkat itu saya yang berikan. Kalau tidak ada berkat dari saya, maka kehidupannya tidak akan menjadi seperti ini. Jadi kalau kita memberikan sesuatu untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan, jangan kita mengatur orang-orang yang ada di atas kita. Orang-orang yang ada di atas kita adalah orang-orang yang diutus Allah untuk mengatur kita, untuk melindungi kita, untuk mengayomi kita,
untuk ada di jalan yang lebih baik. Untuk itu mari kita taat dan setia melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Tetapi kita harus taat dan setia untuk melihat kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau hal itu salah, kita mengatakan yang salah untuk orang itu. Jangan kita melakukannya. Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat firman Tuhan kita di saat ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan serta kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita, tugas dan tanggung jawab kita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah kita harus hidup berdampingan satu dengan yang lain, saling tolong menolong satu dengan yang lain, baik itu dia pemimpin tetapi juga ketika kita sebagai bawahan. Kemarin kita baru merayakan hari ulang tahun Klasis yang ke-11 tahun. Kita tahu ketika ada di umur 11 tahun itu pasti bukan Klasis itu berjalan melakukan pekerjaan tugas tanggung jawab pelayanannya sendiri, tetapi itu semua karena ada dukungan dari jemaat-jemaat yang ada di sekitar Klasis Sorong Manokwari. Ada dukungan secara moral, secara material, sehingga Klasis ini bisa bertumbuh sampai bisa menginjak usia yang ke-11 tahun di hari kemarin. Untuk itu dalam kebersamaan yang disampaikan tadi, maka marilah kita hidup bersama-sama, ciptakanlah kebersamaan yang baik dalam persekutuan keluarga rumah tangga, dalam persekutuan berjemaat, dalam persekutuan berbangsa dan bernegara, supaya ketika kita ada hidup di mana saja, melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan kita, kita dapat menjadi contoh dan teladan bagi orang lain yang ada di sekeliling kita. Kalau kita ada dan kita menciptakan sesuatu yang tidak nyaman, maka orang lain itu akan menghindar daripada kita. Hal yang kedua yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah kita harus mempraktekkan hal-hal yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menghindari diri daripada hal-hal yang merugikan kita. Kita harus menghindari diri dari hal-hal yang dapat menghancurkan kehidupan dan kebahagiaan kita. Mungkin hari ini kita bisa menikmati kebahagiaan, tetapi hari-hari ke depan kita tidak akan menikmati kebahagiaan itu kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Hari ini kita bisa menikmati banyak hal yang menyenangkan hati kita, menyenangkan anak-anak, istri, suami dan lain-lain, tetapi di hari depan kita akan menikmati hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak memberikan kebahagiaan kekal dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita lakukan yang terbaik supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, kita sebagai makhluk sosial yang hidup secara bersama-sama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, kita harus taat dan setia melakukan kebaikan-kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Karena pemerintah sebagai pemimpin kita, mereka adalah utusan Allah kepada kita. Untuk itu, jalanilah kehidupan kita dengan tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan kita sesuai dengan apa yang disampaikan firman Tuhan kepada kita. Jangan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai dengan logika kita. Dan kita harus ingat dalam kehidupan ketika kita melangkah ke depan
melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Kita harus taat dan takut kepada Tuhan, bukan kita takut dan taat melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Ketika kita taat, kita takut, maka hal yang terbaik itu sudah kita lakukan. Tetapi kalau kita takut lalu kita lakukan, maka jangan berpikir bahwa kebahagiaan itu kita akan nikmati. Untuk itu ketika kita mau menikmati kebahagiaan, kebaikan dan sukacita dalam kehidupan kita, mari kita melakukan ketaatan dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.